Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Desya. Kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Setelah melihat video ini, diharapkan anak-anak dapat memahami ciri dan sistem gerak pada makhluk hidup, kemudian memahami jenis hewan vertebrata dan invertebrata, dan memahami alat gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bisa bergerak. Nah, apa saja yang termasuk makhluk hidup di muka bumi ini? Makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, ketiga jenis makhluk hidup ini mempunyai ciri yaitu bisa bergerak. Gerak yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Organ gerak berguna untuk memegang, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Sekarang, bagaimana cara kita bisa bergerak? Nah, dengan menggunakan alat bantu gerak. Kita mempunyai alat gerak yaitu otot, tulang, dan dibantu oleh sendi. Otot disebut juga dengan alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang dapat membuat kita bergerak. Tetapi, jika hanya otot saja, kita tetap tidak bisa bergerak. Kita harus dibantu dengan tulang. Nah, tulang di sini sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya bantuan otot. Kerjasama kedua alat gerak tersebut disebut dengan sistem gerak. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vertebrata, hewan yang bertulang belakang, dan invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, paus, ayam, dan lain sebagainya. Hewan yang memiliki tulang itu termasuk hewan vertebrata. Sedangkan contoh hewan invertebrata yaitu cacing, kupu-kupu, lebah, semut, dan lain sebagainya. Hewan yang tidak memiliki tulang disebut dengan hewan invertebrata. Nah, di sini ada tabel perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan invertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, dia juga tidak mempunyai dinding sel. Ukuran hewan invertebrata yaitu kecil, gerakannya lebih lambat untuk bergerak. Kemudian, alat pencernaannya masih sederhana. Kulitnya mempunyai 1 lapisan kulit saja. Contohnya ada cacing, arthropoda, spons, serangga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hewan vertebrata, dia memiliki tulang belakang. Kemudian organnya otak berkembang dengan baik, sistem sarafnya juga canggih, ukuran hewannya besar, gerakannya lebih cepat untuk bergerak, kemudian untuk alat pencernaannya memanjang dari mulut sampai ke anus. Kulitnya mempunyai 2 lapisan kulit, contoh ada mamalia, aves, pisces, reptil, amfibi, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari alat gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah Pisces. Pisces termasuk golongan ikan yang bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kemudian golongan amfibi, contohnya ada katak, ada toket,
ada cicak, dan lain sebagainya. Nah, mereka bergerak menggunakan kaki. Untuk katak, saat kecil atau masih berudu, mereka bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kemudian untuk golongan reptil, contohnya ada ular, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Kalau buaya bergerak menggunakan kaki, kalau ular bergerak menggunakan otot perut, dan kalau kura-kura atau penyu menggunakan kaki dayung. Kemudian untuk golongan Aves, yaitu ada burung, kemudian ayam, bebek, dan lain sebagainya. Beberapa ada yang bergerak menggunakan kaki, yaitu ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kalau burung, mereka bergerak menggunakan sayap. Kemudian kelompok mamalia ada kerbau, sapi, kemudian kelinci. Mereka bergerak menggunakan kaki. Dan untuk paus dan lumba-lumba, ternyata mereka adalah hewan mamalia yang bergerak menggunakan sirip. Jadi paus dan lumba-lumba mereka menggunakan paru-paru untuk bernafas. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Kalau katak untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kalau hewan reptilia itu untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kalau Aves untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Dan hewan mamalia untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, sekarang kita akan belajar hewan invertebrata. Hewan invertebrata tadi yaitu tidak memiliki tulang belakang yang dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama ada Annelida yang berbentuk bulat dan panjang. Contohnya ada cacing tanah, lintah, dan lain sebagainya. Kemudian hewan arthropoda yaitu hewan yang memiliki tubuh yang beruas-ruas. Contohnya ada nyamuk, belalang, lebah, ulat, dan kepiting. Kemudian Coelenterata atau Cnidaria yaitu hewan yang memiliki tubuh berongga. Contohnya anemon laut, kemudian Physalia, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Untuk kelompok Echinodermata yaitu hewan yang memiliki tubuh berduri. Contohnya ada bintang laut, teripang, landak laut, dan lain sebagainya. Kemudian moluska adalah hewan yang memiliki tubuh lunak, tetapi sebagian hewan moluska memiliki cangkang untuk menutupi tubuh lunaknya. Contohnya ada cumi-cumi, siput, kerang, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada Nemathelminthes, yaitu hewan yang memiliki tubuh gili atau silindris. Contohnya cacing perut dan cacing kremi. Kemudian ada Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah hewan yang memiliki tubuh pipih. Contohnya cacing pita dan cacing hati. Ada hewan porifera, yaitu hewan yang memiliki tubuh berpori. Contohnya spons, kemudian sikon, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah protozoa. Protozoa yaitu hewan yang memiliki sel satu.
Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau memang bermanfaat, silahkan klik subscribe, komen, dan silahkan share ke teman-teman kalian. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.